Maisara dengan 3 digit yang terakhir 014. Saya Igustia Wahyuni dengan 3 digit yang terakhir 005. Saya Erna Kumalasari dengan 3 digit yang terakhir 011. Nah, pada kali ini kami akan membahas teknik menyusui yang benar. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Ibu new moms yang masih takut menyusui bayi karena belum tahu teknik menyusui bayi yang benar. Wah, pas banget nih, pada video kali ini kami akan membahas gimana sih menyusui bayi yang benar. Nah, ibu jangan takut lagi ya. Yuk simak video ini sampai habis. ASI atau air susu ibu adalah makanan terbaik untuk bayi, terutama selama 6 bulan pertama kehidupannya. Namun, memberikan ASI saja tidak cukup, tetapi dengan cara menyusui yang benar dan jika tekniknya salah maka akan menyebabkan puting lecet atau nyeri pada ibu, ASI tidak keluar maksimal sehingga bayi tidak kenyang dan rewel, dan akan menyebabkan kekurangan nutrisi pada bayi. Nah, dalam teknik menyusui yang benar ada 2 hal yang harus ibu perhatikan, yaitu teknik posisi dan juga teknik pelekatan. Sebelum menyusui, ibu wajib melakukan persiapan terlebih dahulu, seperti mencuci tangan, duduk yang nyaman, tetap rileks, dan ciptakan suasana yang nyaman. Untuk posisi yang pertama adalah posisi cradle hold, yaitu memangku atau menggendong bayi. Nah, pada posisi ini ibu sebaiknya duduk dengan nyaman, kemudian menggendong bayi dengan menopang tubuh bayi dengan lengan ibu seperti ini. Kemudian hadapkan badan bayi ke badan ibu seperti ini. Dan pastikan telinga dan lengan bayi segaris lurus ya ibu. Kemudian pastikan kepala bayi tidak menoleh saat menyusui, karena ketika kepala bayi menoleh saat menyusui, maka bayi cenderung tidak nyaman. Untuk posisi yang kedua adalah posisi cross cradle hold atau lengan menyilang. Nah, pada posisi ini hampir sama dengan posisi cradle hold, hanya saja lengan yang ibu gunakan untuk menopang tubuh bayi adalah lengan yang berlawanan dengan payudara tempat bayi menyusui. Nah, cara melakukannya adalah gunakan lengan yang satunya untuk menopang tubuh bayi seperti ini. Selanjutnya, pastikan telinga dan lengan bayi segaris lurus ya ibu. Selanjutnya, hadapkan badan bayi ke badan ibu seperti ini. Selanjutnya, ibu bisa menggunakan bantal menyusui sebagai alas untuk badan bayi seperti ini.
Posisi ketiga yaitu posisi football hold atau posisi mengapit. Nah, biasanya posisi ini disarankan untuk ibu yang melahirkan secara sesar atau memiliki 2 bayi sekaligus, sehingga ibu bisa menyusui 2 bayi dalam satu waktu. Nah, caranya yaitu pegang bagian belakang tengkuk bayi dan juga punggung bayi menggunakan satu tangan. Lalu arahkan bagian tubuh bayi ke lengan ibu seperti ini. Lalu tambahkan bantal menyusui untuk menahan tangan ibu. Seperti ini. Posisi ini akan lebih efektif apabila ibu dan bayi tidak menggunakan pakaian, supaya agar bisa skin to skin. Tetapi bagian belakang bayi harus tetap ditutupi dengan selimut agar tidak kedinginan. Fungsi dari skin to skin ini adalah membuat ikatan ibu dan bayi menjadi lebih kuat, membuat detak jantung bayi menjadi stabil, dan membuat suhu bayi menjadi lebih stabil, karena tubuh ibu adalah termoregulator bagi tubuh bayi. Posisi kelima yaitu side laying, di mana ibu diminta untuk tidur berbaring miring dengan nyaman menggunakan bantal. Kemudian bayi dihadapkan ke arah tubuh ibu, lalu pada belakang bayi diisi dengan bantal untuk menopang tubuh bayi. Baik, selanjutnya pastikan telinga bayi dan tangan bayi sejajar dengan lurus. Posisi keenam yaitu posisi sitting baby, di mana posisi ini diperuntukkan untuk bayi yang sudah bisa duduk sendiri dengan kuat. Selanjutnya ibu duduk dengan menggunakan bantal dengan nyaman seperti ini. Selanjutnya arahkan tubuh bayi ke arah tubuh ibu. Lalu arahkan tangan ibu ke belakang tubuh bayi seperti ini. Selanjutnya pastikan leher bayi dan punggung bayi sejajar dan hidung bayi tidak tertekan. Hal kedua yang harus ibu perhatikan ketika menyusui adalah pelekatan. Nah, jika pelekatan yang ibu lakukan kurang tepat, bisa mengakibatkan kesakitan dan juga puting lecet. Nah, maka oleh itu, ibu sebaiknya mengeluarkan ASI terlebih dahulu sebelum mulai menyusui. Dengan cara, ibu memencet bagian atas puting seperti ini. Baik, ketika ASINya sudah keluar, ibu bisa oleskan ASI tersebut di area puting ibu untuk mencegah terjadinya kesakitan dan juga kelecetan pada puting ibu. Nah, untuk pelekatannya kita singkat menjadi amubida. Untuk A yaitu areola, adalah bagian lingkaran hitam pada payudara yang dimana sebagian besar areola ini harus masuk ke dalam mulut bayi saat menyusui, karena jika pada menyusui hanya putingnya saja yang masuk ke dalam mulut bayi bisa mengakibatkan puting ibu menjadi kesakitan dan juga lecet. Selanjutnya, mu adalah mulut bayi terbuka lebar agar sebagian besar areola ibu masuk ke dalam mulut bayi. Selanjutnya, B adalah bibir bayi terlipat keluar, bibir atas bayi terlipat ke atas, bibir bawah bayi terlipat ke bawah. Selanjutnya adalah Da, yaitu dagu bayi menempel pada bagian bawah payudara ibu agar hidung bayi tidak tertutup. Adapun beberapa cara agar menyusui dengan lancar. Yang pertama, dalam menyusui, ibu harus dalam keadaan happy dan rileks. Yang kedua, sesering mungkin menyusui agar merasa reproduksi ASI. Yang ketiga, ibu harus perbanyak makan makanan yang bergizi dan banyak minum air. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, ibu dilarang stres berlebihan.